Izin usaha 28 perusahaan dicabut karena terbukti melanggar dan juga merusak lingkungan di wilayah hutan Sumatera. Keputusan itu diambil usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di London bersama dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Nasional. Di sela-sela kunjungan kerja ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Nasional atau Satgas PKH melalui video conference di London, Inggris. Ratas ini membahas tentang penertiban kawasan hutan sekaligus memperkuat kepastian hukum, pembenahan lingkungan, dan penataan aset negara di sektor kehutanan. Dari ratas itu, Presiden Prabowo mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar dan merusak lingkungan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Presiden Jakarta Selasa malam. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Dari hasil investigasi, perusahaan itu melakukan pelanggaran dengan luas lahan total mencapai 1 juta hektar lebih. Oke teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di channel saya ini. Jadi di sini saya ingin memberikan pendapat saya persoalan kebijakan Bapak Presiden Prabowo yang mencabut 28 izin PT ya di daerah Sumatera khususnya gitu. Nah, kalau pendapat saya pribadi, saya sangat apresiasi atas kebijakan Bapak Presiden kali ini gitu. Kenapa saya apresiasi? Ya jelas ini adalah langkah yang sangat tepat dan baik untuk kelanjutan hutan Sumatera. Dan dengan langkah ini pula sudah menyelamatkan jutaan rakyat Sumatera dari tragedi terjadinya dampak lingkungan gitu. Jadi dampak dari penebangan hutan dan sebagainya itu sudah terhindari gitu. Dan hutan-hutan yang sudah dirusak sama perusahaan itu sedikit demi sedikit bisa membaik gitu, walaupun butuh waktu yang cukup lama ya prosesnya gitu. Tapi ya kita sebagai masyarakat Sumatera harus sangat apresiasi persoalan ini gitu. Kita mendukung Bapak Prabowo yang sudah melakukan kebijakan sebijak ini gitu. Nah, saya sebagai putra Sumatera mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo atas kebijakan ini gitu. Karena ini memang salah satu langkah yang sangat tepat untuk hutan Sumatera saat ini yang sudah sangat rusak ya. Nah, namun Pak, ada harapan kami dan harapan saya termasuk semua masyarakat Sumatera ya. Harapan kami yang paling besar untuk Bapak dan kepada Bapak lah ya, adalah persoalan banjir bandang kemarin Pak, yang terjadi di 3 provinsi gitu. Harapannya setiap perusahaan yang teridentifikasi sebagai penyebab terjadinya banjir bandang kemarin, baik itu pertambangan, pembabatan hutan, ataupun perkebunan sawit, semuanya yang terindikasi perusahaan besar itu Pak, tolonglah Pak, sebisa mungkin diseret ke pengadilan Pak. Karena faktanya seperti yang kita tahu, banjir bandang itu nggak akan pernah terjadi, sampai kiamat pun nggak akan pernah terjadi kalau hutan di wilayah itu tidak dirusak Pak gitu. Jadi intinya kalau dibilang nggak ada yang bertanggung jawab, itu murni karena hujan dan cuaca ekstrim. Nah itu mah yang ngomong gitu otak atau lor Pak gitu. Kenapa? Karena kita tahu semua banjir bandang itu bisa disebabkan dari deforestasi atau kerusakan hutan gitu. Kalau itu nggak dilakukan, itu nggak akan pernah terjadi. Kalau dibilang, oh itu rakyat yang merusak hutan, skala sebesar itu kerusakan dari 3 provinsi wilayah terdampak banjir bandang kemarin itu bukan kemampuan masyarakat kecil Pak gitu. Jadi intinya ada yang bertanggung jawab.
Kalau misalnya kebijakan seperti bertanggung jawab itu atau yang bertanggung jawab tidak diseret pengadilan, rakyat akan berpikir nggak ada keadilan untuk kita rakyat kecil itu. Jadi jangan salahkan rakyat nanti jika rakyat berkata itu sila kelima dari Pancasila dihapus saja. Karena sejauh ini kami lihat sila kelima itu kayak nggak berfungsi, kayak nggak ada gunanya untuk masyarakat kecil gitu. Kayak nggak ngelindungi kami rakyat gitu. Kayak nggak ada tapi enggak gitu maksudnya. Jadi tolonglah Bapak Prabowo. Kami ingin Anda itu menyeret semua yang memberikan izin baik dari provinsi, baik pun dari pusat, semua diseret ke pengadilan, Pak. Itu bentuk keadilan, Pak. Saudara kami yang tewas, Pak, lebih dari 1.000 orang, Pak. Belum lagi yang kehilangan rumah sampai jutaan orang, Pak. Tolonglah, Pak, diseret, Pak. Setiap perusahaan yang teridentifikasi menjadi penyebab dari kerusakan 3 provinsi itu, Pak, yang menyebabkan banjir bandang itu, Pak. Bahkan banjir itu membawa kayu gelondongan loh, Pak. Janganlah, Pak, dilihat cuma sebelah mata, Pak. Ini bukan perkara yang boleh dipilihkan, Pak. Ini nyawa rakyatmu loh, Pak. Tolonglah, Pak ya. Tolong, Pak. Itulah permintaan kami ya. Itu harapan kami, Pak. Itu harus benar-benar diberikan keadilan, Pak. Kalau enggak, kami rakyat Sumatera ini akan terus bersuara, Pak, soal itu, Pak. Enggak akan pernah kami lupakan persoalan itu, Pak. Kalau misalnya nggak ada yang bertanggung jawab, Pak ya, itu, Pak. Ya udah, Pak, saya mohon dengan segala hormat, tolong, Pak ya,